Alright, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for fundamental update. This time kita akan discuss tentang kondisi daripada inflasi atau CPI. Sebenarnya saya ada ngeliat beberapa artikel menarik, jadi saya pengen bahas sama teman-teman sekalian. Pertama, starting from SEC, which is ini adalah salah satu badan atau lembaga pengawasan ya di Amerika Serikat yang mengatur tentang regulasi seputaran ya financial market lah ya, rata-rata seperti stok, dan saat ini tentunya dipercaya juga mengatur cryptocurrency. Nah, yang menarik adalah menurut dua person ya di sini. Yang pertama itu adalah si SEC ya, chairman, yaitu Gary Gensler ya. Terus juga ada siapa lagi, saya lupa tadi satu lagi siapa. Tapi yang pasti intinya baik itu SEC maupun CFTC itu percaya bahwa crypto market itu mostly-nya adalah securities. Cuman di sisi lain mereka believe bahwa yang namanya Bitcoin dan Ethereum itu mereka setuju ya, bisa dikatakan statusnya adalah sebagai komoditas atau commodities. Commodities itu sebetulnya mirip-mirip seperti kondisi gold atau emas ya. Jadi mereka yakin bahwa Bitcoin dan Ethereum itu statusnya adalah komoditi. Cuman rata-rata kripto yang lainnya itu statusnya adalah securities. Makanya Ripple dipermasalahkan, terus sekarang Binance Coin juga dipermasalahkan. Tapi itu baru isu ya, kita belum dapat informasi. Saya sih belum ngecek lebih dalam. Mungkin teman-teman boleh bantu komen di kolom komentar apakah itu sudah confirm ya, dalam arti SEC akan mempermasalahkan Binance Coin atau itu cuman sekedar FUD aja atau FAT aja yang di-share ke kita. Jadi kita mungkin agak sedikit khawatir untuk pakai Binance atau pegang koin BNB ya. Dan rata-rata sih begitu ya, ini kalau yang disampaikan berdasarkan kalau kita bilang sebenarnya ini sih adalah sebuah saya bisa bilang adalah satu breakthrough yang cukup penting untuk kita ketahui juga, karena ini kita berbicara update masa depan daripada market cryptocurrency. Dan inilah juga menjadi alasan paling besar saya saat ini kenapa sih akumulasi yang dilakukan saya itu rata-rata di Bitcoin ya atau Ethereum. Well, at least selebihnya top 5 coin. Saya jarang sekali ngomongin soal akumulasi, apalagi kita berbicara pada koin-koin kecil gitu yang dalam artian market cap-nya di bawah 10 atau bahkan di bawah 100 ya. Dalam arti di sini ya kita ngelihat jauh lebih safe lah untuk pegang Bitcoin. Dan tentu saja kalau kita ngomongin tujuan teman-teman berinvestasi adalah ada yang untuk mengamankan aset, ada yang tujuannya untuk sarana lindung nilai, ada juga yang tujuannya mungkin untuk sekedar capital gain. Which means kalau misalnya capital gain, saya sangat menyarankan lebih preference teman-teman fokusnya ke arah trading. Kenapa? Karena trading bisa dilakukan day by day, bisa swing trade, bisa juga intraday trading. Cuma kalau kita ngomongin investing, berarti ini kita lebih berbicara untuk jangka panjang. Dan kalau kita ngomongin untuk jangka panjang, resikonya tuh besar. Dalam arti kita nggak pernah tahu guys, 2 minggu lagi, 1 tahun lagi itu bakal ada apa, kita nggak pernah tahu. Contoh case-nya seperti Luna atau yang lainnya yang nggak kalah menurut saya hebohnya adalah Rusia-Ukraina ya. Rusia dan Ukraina itu juga sama, gak ada yang tahu mereka bakal pecah perangnya, dan sekarang ya istilahnya banyak korban jiwa. Bahkan kalau kita ngelihat situasi di Ukraina sendiri itu udah dalam keadaan yang luar biasa parah ya. Jadi saya pikir ya, kalau untuk masalah seputar market crypto, terlepas dari segala fundamentalnya yang teman-teman lakukan research, menurut saya semua kembali lagi tergantung dari duitnya ya. Kalau misalkan si company itu bisa mengalirkan uang, dalam arti bisa membuat investor percaya, yang mungkin bisa jadi bisa jadi bertahan lah kita bilang untuk jangka panjang. But selain Bitcoin dan Ethereum, kalau berdasarkan kata mereka itu adalah securities, which means bisa dipermasalahkan sewaktu-waktu ya. Saya rasa itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Nah, next kita bakal bahas dari economic calendar yang pasti adalah seputar CPI atau inflasi. Kalau misalkan inflasi di sini, saya ada satu artikel yang pengen saya bacain ke teman-teman. Jadi lebih baik kita lihat dari artikel ini aja. Ini juga menurut pandangan dari seseorang yang to be honest, saya sih lumayan agree atau lumayan yakin atau lumayan percaya ya. Wall Street sent BTC price to 30.8k as latest US dollar uptick
feels. Jadi kalau kita lihat apa kita bisa bilang ya, posisi dolar lah ya, kita bilang bisa dibilang posisi dolar lah ya. Kalau kita ngelihat based on time frame, apa kita bicara ini dari time frame daily-nya, kalau misalkan dolar breakdown dari exponential moving average 55 itu bakal jadi satu skenario yang menarik. Dalam arti di sini kemarin Bitcoin itu meresponi kondisi pada dolar. Jadi setelah Janet Yellen ngomong, kalau teman-teman nonton video saya yang terakhir ya, Janet Yellen speech, intinya dolar turun signifikan, dan itulah momen dimana pada akhirnya Bitcoin tuh jadi rebound. Kalau kita perhatikan guys, ini lebih kurang sebetulnya mirip skenario yang terjadi ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran pada si US Dollar Index ya. Sementara pada Bitcoin, kalau kita ngecek nih posisi Bitcoin, wait a second. Which one? Nah, di sini ya. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya lebih kurang mirip ya, lebih kurang sejenis dengan pergerakan di dolar sendiri ya. Di sini dia cenderung descending channel, ini Bitcoin juga cenderung descending channel. Cuma bedanya saat dolarnya turun drastis, Bitcoinnya naik drastis. Saat dolarnya naik drastis, Bitcoinnya turun drastis. Sebenarnya ada korelasi negatif ya antara dolar dengan Bitcoin. Jadi kalau misalnya dolarnya melemah, Bitcoinnya menguat. Kalau Bitcoinnya menguat, berarti dolarnya melemah. Nah, berbicara dengan kondisi CPI yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang, gimana kira-kira tanggapan teman-teman? Nah, kalau saya, ini pandangan saya. Seandainya inflasi benar-benar bisa diredam, artinya the Fed seharusnya tidak perlu lebih agresif lagi lah untuk menaikkan suku bunga. Saya rasa dia stick with the plan dengan 0,5% itu sudah cukup ya. Artinya itu sudah bisa menekan inflasi, dan kalau bisa menekan inflasi otomatis nilai dolar yang nantinya akan melemah. Kenapa bisa melemah? Karena balik lagi, kepercayaan investor terhadap kenaikan suku bunga yang lebih agresif itu pasti akan menurun ya. Saat ini perhatian kita berada pada hal tersebut. Jadi kalau misalkan inflasinya ternyata naik, masih belum bisa dibendung dengan baik dengan kenaikan suku bunga 0,5%, berarti at some point the Federal Reserve itu akan dipaksa untuk lebih agresif. Udah lalu naikin aja 0,75 sekali naik, gak apa-apa resesi ekonomi, yang penting inflasi kita benar dulu ya. Mungkin itu bisa jadi satu pertimbangan gitu ya. Tapi saya rasa yang namanya the Fed pun ingin mencegah terjadinya resesi ekonomi, karena kalau sampai itu terjadi, itu justru dampaknya in the long term juga lumayan parah ya terhadap kondisi perekonomian, apalagi kita ngomongin Amerika Serikat, negara yang kaya akan utang ya. Saat ini yang saya tahu dia nggak ada produksi ya, istilahnya bukan negara penghasil bahan baku seperti kita di Indonesia, bukan juga negara dengan penghasil teknologi which is seperti di Jepang. Jadi menurut saya ya itu bisa menjadi pertimbangan. Nah, dari artikel yang tadi kita baca itu sebenarnya kita bisa belajar bahwa Bitcoin itu ternyata korelasinya negatif dengan dolar. Artinya big possibility apa yang terjadi terhadap dolar akan mempengaruhi pergerakan Bitcoin juga. Nah, di sini ini pembahasannya sama. Jadi kita udah lihat ya bahwa market Bitcoin itu sebenarnya sideways antara range big fund zone di $32.000 dan supportnya itu berada di $29.300. Di sini ada pakar juga atau ya kita bilang crypto traders juga yang punya pemahaman sama lah atau gambarnya sama dengan saya ya. Break di 31.500 atau 32.800 bisa ngebawa Bitcoin ke 35.000, dan sementara break dari support itu bisa ngejar ke area bawahnya. Nah, ini yang menariknya ya dari plan C sebenarnya. Ini yang pengen saya bahas sama teman-teman. CPI bulan Juni itu akan di print pada tanggal 10 nanti. Ini bisa menjadi sangat menarik ya. Kalau misalkan ternyata data rilisnya di atas 8,3%, berarti otomatis dolar menguat. Kenapa? Karena kepercayaan investor untuk naikin suku bunga Amerika Serikat lebih agresif itu jadi meningkat, dan otomatis secara jangka pendek market finansial termasuk cryptocurrency dan juga stok itu kemungkinan bakal masuk bearish langsung. Kalau misalkan ternyata rilis data antara 8-8,3%, mungkin marketnya bakal netral ya, dia cuma sideways aja naik dan turun. Tapi kalau misalkan di bawah 8%, short term all markets pump. Dan ini saya cukup setuju. Dalam arti kalau misalkan memang rilis datanya di luar forecast ya, forecast kan atau perkiraan sementara di 8,3%, which means nggak berubah. Tapi kalau misalkan bisa dirilis di bawah 8%, itu bakal bagus banget, dan otomatis seperti yang tadi kita bicarakan di awal.
Alright, so ini adalah informasi yang pengen saya bagikan ya terkait dengan kondisi daripada CPI. Jadi fokus utama kita pekan ini adalah pada CPI karena itu yang akan memberikan arahan lebih jelas terkait dengan pergerakan Bitcoin, terutama dari sideways-nya ini ya. Kita bakal tahu dia bakal break ke atas atau ke bawah itu tergantung dari rilis data CPI pekan ini. Alright, so hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik seputar crypto atau seputar inflasi yang saya sharingkan melalui video ini. Dan sekiranya teman-teman suka, don't forget to hit likes button, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, cheers and bye bye.